Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Mazhari, sarjana pendidikan Islam, guru PAI di SMPI Al-Masturiyah Matanair Rubaru Sumeneb. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang berkenaan dengan sholat Jumat. Sebelum saya membahas lebih rinci lagi terkait dengan sholat Jumat, terlebih dahulu saya akan membahas tentang sejarah disyariatkannya dan dilaksanakannya sholat Jumat, pengertian dan dasar hukum sholat Jumat, syarat mendirikan sholat Jumat, dan juga perbuatan-perbuatan sunnah dalam sholat Jumat. Terlebih dahulu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sejarah dilaksanakan atau diperintahkannya sholat Jumat itu sendiri. Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Banyak peristiwa yang membuat hari Jumat begitu istimewanya. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang juga wafat pada hari Jumat. Hari Jumat membuka banyak pintu kasih sayang, curahan karunia, bentangan kebaikan, dan mengabulkan permintaan hambanya. Di hari yang mulia itu, umat Islam diperintahkan untuk berkumpul dan melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana sejarah sholat Jumat? Para ulama umumnya sepakat bahwa perintah sholat Jumat pertama kali turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Namun Rasulullah belum dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Pasalnya, hidup Nabi Muhammad SAW di kota Mekah Al-Mukarramah tidak pernah aman akibat kebencian kaum kafir Quraisy. Itulah sejarah singkat disyariatkan dan dilaksanakannya salat Jumat. Pengertian dan dasar hukum salat Jumat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim baligh. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa seorang muslim yang telah memasuki kategori baligh maka harus mengetahui tentang cara-cara untuk melaksanakan sholat Jumat. Jumat berarti perkumpulan, penghimpunan, kerukunan, dan persatuan. Namun dalam perkataan sehari-hari, kata Jumat itu lebih banyak dipergunakan untuk pengertian sholat Jumat itu sendiri. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat pada hari Jumat saat waktu
sholat zuhur dilaksanakan. Dan setelah khutbah, kata Jumat dalam Al-Quran berasal dari kata al-jumu'ah, berasal dari kata juma'ah yang berarti mengumpulkan. Jadi Jumat berarti hari berkumpul. Adapun hukum salat Jumat adalah fardu ain, salat wajib bagi orang Islam laki-laki yang sudah memasuki kategori baligh, yaitu berakal, merdeka, dan bukan musafir. Akan tetapi sholat Jumat ini tidak diwajibkan bagi wanita muslimah. Anak-anak kecil yang belum baligh pada waktu pergian atau musafir, demikian juga orang sakit atau halangan lainnya, maka juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun dasar hukum sholat Jumat adalah sebagai berikut, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat yang ke-9. Itulah dasar hukum melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu syarat mendirikan sholat Jumat. Syarat sholat Jumat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan juga syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat Jumat, antara lain adalah yang pertama beragama Islam, sedangkan yang kedua yaitu laki-laki dan tidak wajib atas perempuan, baligh atau dewasa dan tidak wajib atas anak-anak merupakan syarat salat Jumat yang ketiga. Yang keempat yaitu berakal waras dan tidak wajib atas orang gila, sedangkan yang kelima yaitu sehat dan tidak wajib atas orang yang sakit. Dan yang keenam adalah menetap atau bermukim di suatu negeri dan tidak wajib atas orang yang dalam sedang perjalanan jauh atau musafir. Itu adalah termasuk syarat wajib sholat Jumat. Alasan yang diperbolehkan tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena alasan sedang sakit berat yang sehingganya tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Alasan yang kedua karena dalam perjalanan atau musafir
perjalanan tersebut dalam rangka kebaikan, bukan dalam rangka kemaksiatan. Alasan yang ketiga yaitu karena hujan lebat yang tidak berhenti-henti. Dan alasan yang terakhir karena kesukaran-kesukaran lain seperti adanya bahaya banjir, gempa bumi, dan gangguan-gangguan keamanan lain. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atan aw sabiyyun aw maridun, rawahu Abu Daud. Yang artinya dari Tariq bin Shihab dari Nabi Muhammad SAW bersabda, salat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang yang sedang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua, yang termasuk syarat wajib sholat Jumat adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sahnya sholat Jumat sama dengan syarat sahnya sholat wajib yang kita laksanakan 5 kali selama 24 jam. Namun ada syarat khusus tentang sholat Jumat, antara lain adalah 1. Sholat Jumat dilaksanakan saat masuk waktu sholat zuhur. Waktu pelaksanaan sholat Jumat dilakukan pada waktu saat masuk waktu sholat zuhur, yaitu mulai matahari tergelincir ke arah barat, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliyal jum'atu hina tazulu syamsu, rawahu Bukhari. Yang artinya dari Anas bin Malik berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Syarat khusus yang kedua yaitu sholat Jumat diadakan di tempat yang menetap atau mungkin seperti kota ataupun kampung, juga perdesaan. Syarat khusus yang ketiga yaitu sholat Jumat dikerjakan dengan cara berjamaah di dalam masjid. Tidak sah apabila sholat Jumat itu dilaksanakan secara sendiri atau yang kita kenal dengan munfarid. Dan yang terakhir, syarat khusus sholat Jumat yaitu sholat Jumat dilaksanakan sebelum diadakan 2 khutbah yang terdiri atas 2 khutbah, yaitu khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Itu adalah merupakan syarat khusus sahnya sholat Jumat. Selanjutnya yaitu jumlah anggota jamaah sholat Jumat menurut sebagian para ulama yaitu sekurang-kurangnya ada 40 orang. Sementara itu pendapat yang lain mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 2 orang dengan kedudukan yang satu jadi imam dan yang satunya jadi makmum. Selanjutnya yaitu perbuatan sunnah dalam sholat Jumat. Perbuatan sunnah yang berhubungan dengan sholat Jumat antara lain, yang pertama yaitu mandi pada hari Jumat, memotong kuku
mencukur kumis, bersisir rambut, memakai pakaian yang rapi dan bersih, serta memakai wangi-wangian. Yang kedua, segera pergi ke masjid dengan berjalan kaki yang tenang tanpa terburu-buru dan tidak banyak bicara sambil membaca bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca doa ketika masuk masjid, melakukan sholat tahiyatul masjid, berzikir selesai sholat tahiyatul masjid sebelum khutbah dimulai. Yang keempat, setelah khatib naik mimbar, jamaah seluruhnya harus diam, sebab apabila ada yang berbicara atau berzikir, maka sholat Jumatnya sia-sia. Yang terakhir, yaitu setelah selesai sholat Jumat, lalu berzikir, mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat, dan membaca doa keluar dari masjid. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bab yang berkenaan dengan sholat Jumat ini mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.